Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahok telah menodaikan agama, namun Ahok membantah semua dakwaan tersebut sambil menangis. Bagaimana pendapat para pakar soal persidangan kasus dugaan penodaan agama tersebut? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum Asep Iwan Iriawan, dan di saluran telepon sudah terhubung bersama saya Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan dari Majelis Ulama Indonesia, Iksan Abdullah. Assalamualaikum Pak Iksan, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Asep dulu. Pak Kang Asep, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, tadi Kang Asep sudah melihat jalannya persidangan pagi tadi. Bagaimana Kang Asep melihat dakwaan dari jaksa? Ya, kalau dakwaan jaksa itu kan memenuhi pasal 143 KUHP ya, secara formil maupun material. Kalau lihat formil maupun materialnya, saya kira sudah memenuhi syarat formil. Nah, apakah sekarang ketika si penasihat hukum atau terdakwa mengajukan eksepsi itu bisa? Itu ada 3 ya, apakah melanggar kompetensi ya, materi eksepsi atau materi keberatan, apakah batal demi hukum atau tidak dapat terima. Saya pikir yang menentukan adalah hakim ya. Tapi sekali lagi, kalau eksepsi itu hanya dibatasi, limitatif hanya 143 tadi, jam utama, kewarganegaraan, kebangsaan, apa isinya jelas, cermat atau lengkap. Nah, apakah itu telah memenuhi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok dan penasihat hukumnya masuk ke kategori 143? Sekali lagi, saya tidak kompetensi untuk mengatakan itu. Sekarang proses televisi, media, dalam proses pembelajaran, biarlah nanti jaksa mengadakan pendapatnya, kemudian hakim memutuslah, ada 2 kali sidang. Jadi minggu depan pendapat atau tanggapan daripada JPU, minggu depannya kita akan nunggu putusan selah. Nah, apakah nanti ditolak ya atau tidak dapat terima eksepsi dari Pak Ahok atau penasihat hukum? Sebenarnya sih atau, kecuali pembelaan dan atau gitu kan. Tapi karena mungkin hakim memimpin persidangan, kita hormati ya. Nah, ataukah juga diterima? Kalau diterima juga nanti jaksa bisa mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Nah, proses ini biar berjalan. Nah, soal tadi dikatakan Mas Aryo bahwa terdakwa sambil menangis apapun, bagi hakim nggak ada urusan. Mau nangis mau apa nggak ada urusan. Yang penting apakah isi materinya daripada eksepsi dia itu masuk materi itu nggak, gitu kan? Salah 143 KUHP. Sama juga. Nah, tadi penasihat hukum juga mengatakan di depannya banyak kasasi Undang-Undang 45 materi eksepsi. Saya pikir kita serahkan sepenuhnya kepada hakim dan kita tunggu juga tanggapan atau pendapat dari JPU. Baik. Pak Iksan? Halo Pak Iksan? Iya, halo. Pagi tadi Bapak sudah melihat secara langsung bagaimana jalannya persidangan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama dari MUI sendiri. Sejauh ini melihatnya seperti apa jalannya persidangan, Pak Iksan? Iya, saya pikir apa yang disampaikan Kang Asep itu betul, bahwa kita mencoba untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Utara ya. Dan saya kira memang itu normatif bahwa hari ini pembacaan dakwaan ya kan, oleh jaksa penuntut umum dan nanti dilanjutkan dengan tuntutan tentu kan. Dan saya melihat hakim juga sangat kredibel. Ya. Ada 5 hakim di sana, dan 3 adalah Muslim dan 2 mewakili agama lain. Saya kira ini seimbang sekali. Dan jaksa juga saya kira tuntutannya sudah jelas, itu adalah kumulatif antara pasal 156 dan 156A. 156A. Jadi itu kumulatif, bukan alternatif. Jadi saya berpikir dan berharap bahwa ini cukup dapat dibuktikan nanti bahwa memang pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok memenuhi syarat bagaimana yang didakwakan pasal 156 dan 156A. Baik. Dan untuk pembelaan dari kuasa hukum Ahok maupun dari Ahok sendiri, bagaimana MUI melihatnya? Bagaimana? Untuk pembelaan dari Ahok maupun kuasa hukumnya yang langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi, ya, bagaimana MUI menilainya, Pak Iksan? Saya kira normatif saja, pembelaan itu normatif, dan bahwa dia mengatakan ada yang spesial, saya kira tidak perlu spesial. Karena apa? Karena Ahok adalah pejabat publik, gubernur, dan gubernur di tempat di mana dia kunjung dan mengatakan itu adalah di Kepulauan Seribu dan berbicara di tempat pembudidayaan ikan. Apa maksudnya seorang gubernur berbicara tentang agama Islam dan menyentuh, ya toh? Nah, kecuali yang dimaksud oleh pengacara itu pembelanya adalah menyangkut warga negara biasa dan dia beragama Islam. Boleh kita ingatkan itu. Tetapi karena Ahok adalah gubernur yang sudah sangat paham dan dia adalah pejabat publik yang seharusnya tahu, jadi nggak perlu diperingatkan. Dia sudah jelas menurut fatwa atau pendapat keagamaan MUI adalah dia menistakan agama dan menghinakan ulama. Bagaimana dengan pernyataan kasus ini bisa bergulir dengan cepat, akhirnya bisa langsung masuk ke pengadilan setelah dari kejaksaan dan sebelumnya dari polisi karena ada tekanan publik?
Ya, saya kira bukan tekanan publik dan saya kira memang ini bahkan seharusnya penyidik sudah menahan Ahok karena apa? Juga jaksa karena apa? Kasus-kasus sebelumnya kita ingat semua kasus itu dihukum. Satu, Tajul Muluk dihukum, ya toh, Arswendo dihukum, kemudian Musadek dihukum, kemudian Lia Eden juga dihukum, semua dihukum. Nah ini kekecualian Ahok, tapi saya yakin dengan dakwaan jaksa yang kumulatif, ini Ahok tidak akan bisa lepas dari jerat hukum penistaan agama, apalagi jaksa itu sudah menjerat dengan pasal 156 dan 156 ayat 156A yang kumulatif sifatnya. Baik, Kita tunggu. Mudah-mudahan ke Kang hakim Asep bisa lagi. berdiri di di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Hakim wajib memperhatikan kondisi sosiologi masyarakat, ya, kondisi yuridis masyarakat dan kondisi fisiologis. Jadi tidak bisa hakim memutus dengan hanya berdasarkan fakta atau yuridis saja. Baik. Baik, saya ke Kang Asep lagi. Kang Asep, bedanya antara Musadek, Ahok dan juga Lia Eden adalah Ahok karena ucapannya, sementara Musadek dan Lia Eden adalah perbuatannya. Jadi kalimat di pasal 156A itu yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan ya dan penodaan agama ya. Nah, di kasusnya sebelumnya entah Musadek, Lia Eden dan Sutaju dan semua itu dia melakukan perbuatan, misalnya mengaku nabi, membuat kesih, maka putusannya dia deliknya masuk 156 jadi penodaan terhadap agama. Nah, kalau yang Pak Ahok ini menyatakan perasaan. Artinya ucapan yang permasalahan. Makanya saya bilang ucapan Pak Ahok yang dipermasalahan sekarang itu kan 27 September di Kepulauan Seribu, apakah itu merupakan penodaan agama atau bukan. Nah itu yang dipersoalkan kan. Karena dalam kasus ini kan Pak Ahok tidak mengaku nabi, tidak mengaku malaikat. Nah sekali lagi pernyataan Pak Ahok inilah yang detik barang bukti saya nggak tahu ya, barang buktinya biar di pengadilan atau kejaksaan yang bawa buktinya itu apakah itu melakukan penodaan atau tidak. Nah sekali tapi kalau yang sebelumnya itu melakukan perbuatan kan itu alternatif ya, menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan ya, perbuatan itu bisa permusuhan, bisa penodaan. Nah kalau yang lain kan menodai juga, melakukan permusuhan juga ada. Nah itu hal-hal itulah yang harus dipertimbangkan sebelumnya. Nah kemudian sekarang yang kita permasalahan, sebenarnya biarlah nanti di acara pembuktian itu nanti kan pasti jaksa mengajukan bukti-bukti di persidangan. Nah sekarang jadi masalah itu kan masih di tataran formalitas. Artinya formalitas itu apakah dakwaan tadi memenuhi syarat seperti 3 atau 4 itu main di situ dulu tahapan pertama. Kalau soal pembuktian nanti biar kita ikuti jaksa, silahkan jaksa mengajukan kan 13 jaksa nih ya pasti jago-jago semua, pengalaman semua yang diturunkan oleh Prasetyo kan. Nah ketika jaksa-jaksa ini jago bagaimana mengajukan bukti-bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini melakukan tindak pidana penodaan agama atau bukan, saya pikir bagaimana kewajiban jaksa meyakinkan hakim. Sebaliknya, nanti Ahok dan penasihat hukum silahkan untuk menyangkal hak penyangkalan bahwa itu bukan penodaan agama, aja main di situ. Nanti hakim yakin nggak? Karena ini persoalannya justru kalau sebelum-sebelumnya ada saksi kan di perkara sebelum yang tadi disebut itu, misalnya itu jelas orang tahu dia punya nabi, dia punya malaikat, pengaku dan sebagainya. Kalau ini justru nanti akan titik beratnya di keterangan ahli. Kan MUI telah memberikan keterangan juga bahwa ini penistaan istilah mereka. Terus kalau istilah saya penodaan. Nanti juga silakan Pak Ahok dan kawan-kawan pengacaranya mengajukan ahli. Apakah ini bukan penodaan? Nantilah hakim yang harus diyakinkan dengan keterangan ahli. Karena ahli itu punya keahlian khusus demi pemeriksaan, demi terangnya atau jernihnya perkara. Itu 180 KUHP mengatakan. Jadi nanti ahli akan menjernihkan. Nah, sejauh mana hakim diyakinkan oleh ahli, entah itu dari JPU ya ataupun dari terdakwa. Nah itu nanti hakim yang menilai, tapi kan belum masuk. Nah sekarang kita kan tahapnya baru nunggu pendapat JPU, nanti putusan selah bisa ditolak, bisa diterima. Katakanlah ditolak misalkan ya. Katakanlah ditolak. Nanti sidang terus berlanjut. Nanti yang tadi sidangnya kan tidak terbuka. Kalau pemeriksaan pembuktian, hakim telah menjelaskan bahwa itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli. Bukan, tetap sidang terbuka, cuma di ruang sidang tidak live. Tapi kan nanti juga penonton dari semua tadi juga hadir kan dari pihak siapapun ada di ruang sidang dengan keterbatasan kurang lebih 100 orang itu bisa dilihat, itu tidak bisa dibohongi. Toh ada TV di full kan oleh salah satu stasiun giliran TV itu ada. Jadi kita juga tidak akan mungkin di situ bahwa kalau selama ini kan orang menginginkan media, tapi sekarang lagi kita hormati itu pendapat majelis sesuai dengan surat edaran Menteri Kumham dulu masih kehakiman tahun 98. Jadi ketua majelis mengembalikan ke rohnya kembali, basicnya bahwa sidang, izin rekaman, izin perawat segala macam, termasuk kameramen TV itu harus izin ketua, dan ketua pengadilan dengan cukup bijak ya mengikuti pendapatnya saran KPI dan Dewan Pers supaya dibatasi untuk hal tertentu karena menyangkut sensitivitas tadi ya. Ahoknya sih nggak ada masalah, karena biasa-biasa saja menurut saya, tapi bagaimana dampak ya nanti dari sisi itu. Nah makanya saya bilang
sekarang majelis sudah bagus, nanti sedang dakwaan terbuka, silakan orang bisa melihat apa isinya. Kemudian besok juga pendapat jaksa apalat, hakim juga ketahuan putusannya. Katakan sekali lagi, mohon maaf saya mendahului, tidak bermaksud katakan ditolak atau diterima, katakanlah sekarang ditolak. Kan dari tadi pemeriksaan saksi. Ya. Nah pemeriksaan saksi itu ya kita kalau pengen live kita lihat nanti di ruang sidang. Atau hasilnya juga nanti kan sore bisa kita tahu juga. Atau kalau tidak live itu. Cuma nanti kita ketika tuntutan kita bisa lihat juga. Baik. Di fakta-fakta tuntutan jaksa akan tahu. Di pembelaan juga dari Ahok maupun dari penasihat hukum akan tahu. Replik Lupi akan tahu. Bahkan di putusan akan tahu. Dan percayalah nih majelis ini bukan saya sangat percaya kepada ketua majelis. Karena Anda kenal ya dengan ketua bukan majelis. Sangat kenal lagi. Saya tahu siapa ketua majelis dan beberapa anggotanya saya pikir tahu persis. Dan dia sudah menampakkan sikapnya kemarin juga bagus. Baik. Pak Iksan, bagaimana cara MUI akan mengawal sidang kasus Ahok ini, Pak Iksan? Ya, kami pasti mengawal day to day ya, dan saya yakin eksepsi jaksa pendapat dengan Kang Asep itu pasti ditolak, eksepsi pengacara. Karena jelas apa yang disampaikan tadi bahwa perbuatan saja sudah mengarah kepada kepada penodaan agama, apalagi lisannya, ya toh? Lisan itu adalah bagian dari perbuatan yang nggak bisa orang berlisan kemudian tidak berbuat. Nah, bentuk apa aksi perbuatannya dia? Dia datang ke berbagai tempat dan menyatakan hal yang sama di beberapa tempat sebelumnya. Jadi, saya yakin dengan tuntutan jaksa sekali lagi, dan saya yakin bahwa hakim akan mendengar, akan melihat, akan merasakan apa yang harusnya diputus. Dan dalam sejarah ingat, tidak ada satupun, ya Kang Asep mantan hakim, putusan pengadilan yang kontroversial di Republik ini. Baik. Hakim akan berpihak dan akan mempertimbangkan semua kondisi yang aman, paling tidak yang nyaman, yang dirasakan oleh publik. Satu-satunya jalan adalah di tengah. Itu yang akan diambil oleh hakim. Dan MUI yakin bahwa dengan pendapat keagamaan yang sudah sampaikan bahwa Ahok hari ini telah melakukan penistaan agama dan merendahkan atau menghina ulama. Dan itu adalah pendapat MUI yang telah dipublish dan selama ini menjadi rujukan semua penyidik, ya, jaksa penuntut umum, bahkan menjadi bukti di pengadilan oleh hakim yang memutus perkara Arswendo, Lia Eden, Tajul Muluk, ya, dan yang terakhir Gavatar. Baik, Pak Iksan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. waktunya. Mengawal sampai Ahok terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 156 dan 156A yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Ingat, jaksa adalah wakil dari masyarakat Indonesia, wakil dari rakyat. Dan hakim adalah wakil dari Tuhan di bumi, ya? Ya, jadi tidak boleh satupun yang berkhianat kepada rakyat. Itu saja. Baik, Pak Iksan Abdullah, Wakil Ketua MUI, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Saya ke Kang Asep lagi. Kang, Anda sebagai mantan hakim, hakim adalah disebut sebagai wakil Tuhan di bumi. Bagaimana cara agar hakim ini tidak terintervensi oleh kepentingan pihak-pihak lain di luar pengadilan? Ya, sekali lagi hakim, sekali lagi mohon maaf kepada KPI, selalu dikatakan peduli amat fakta di luar sidang. Bagi hakim hanya lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kan dihadirkan kan dari saksi ahli itu kan fakta persidangan. Nah, hakim harus membuat fakta itu dengan singkat, jelas, padat, tuntas. Dipertimbangkan, apakah tadi perbuatan Pak Ahok kali itu masuk nggak ke 156, 156A? Kalau nggak masuk ya nggak. Sekarang di luar pun mau nangis darah, kayak mau teriak, kayak mau demo lagi. Apalagi hakimnya majelisnya hebat sekali. Peduli amat. Sekali lagi dengan sangat kasar. Mohon maaf kalau KPI jangan tegur Anyus, tegur Asep Iwan. Persetan dengan fakta di luar sidang. Itu selalu, apalagi si Budi kan bonek selalu. Peduli amat, gua mau apa juga. Kemarin kamu bakar pengadilan, nggak ada masalah. Yang penting apa? Sekali lagi, dia akan berpihak kepada fakta persidangan. Karena apa? Fakta-fakta itu sudah dihadirkan oleh jaksa. Inilah di dakwaan, inilah buktinya. Jadi ketika sekarang, sekali lagi makanya saya bilang mohon maaf kepada anak-anak semua bangsa. Ketika sekarang kita percaya kepada sistem hukum, kepada proses hukum, diwakili jaksa 13, jaksa-jaksa terbaik kan para Setio, katanya, saya juga nggak tahu ya. Nah, sekarang kenapa nggak dipercayakan? Kenapa di luar masih melakukan itu kan? Tekanan-tekanan itulah ketika Pak Ahok tidak boleh, Presiden Jokowi tidak boleh intervensi. Nah sekarang ketika ada presiden, kenapa nggak dihormati? Saya kan lebih santun, lebih elegan. Lebih elegan gitu. Kalau saya melihat udah biarin terus. Nah sekarang sebagian juga kan tadi ada juga di penonton. Nah kalau di luar ada teriak-teriak, saya ingatkan sekali lagi, bagi hakim tidak akan mendengar itu. Peduli amat gitu. Makanya saya bilang, sudahlah energi kita biar diwakilkan oleh jaksa penuntut umum, diwakilkan oleh sebagian penonton yang ada, biar tak kita bisa mengawal. Nah kalau kita teriak-teriak mengganggu jalan ketertiban, mengaku
paling benar, memaksakan kehendak. Nah, ini yang harus dijaga. Karena apapun sekali lagi, majelis ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa diinterpret apapun dalam bentuk apapun. Saya yakin persis pada majelis ini. Ditantang sama majelisnya. Jadi saya kira peduli. Buktinya sekarang kan, sidang di Pengadilan Jakarta, ya di Gajah Mada, di mana beliau pernah bertugas di Hakim Jakarta Pusat. Dia sangat pengalaman, ketua pengadilan. Supaya Mas Aryo tahu. Faktanya apa coba? Kan tidak apa yang diharapkan penonton akan banyak begitu kan. Toh juga bayangkan kalau ruangannya besar dimasukkan, nggak ada yang teriak-teriak di ruang sidang kan nggak sangat sopan. Tidak sopan sekali lagi. Tapi kan tadi memang tertib kan, penonton tertib, semua tertib, suasana tertib. Media pun kan dengan terarah. Selama ini kalau sidang kemarin kan media menuntut penonton, sekarang media diarahkan dan itu tertib. Saya kira berbudaya hukum anak bangsa siapapun termasuk pers, termasuk penegak hukum, termasuk kami juga, ya itu harus dilakukan. Ketika sekarang ke jalurnya majelis mengadakan ini, tolong semua anak bangsa serahkan proses peradilan. Apapun dilakukan oleh pengadilan, kita harus nerima karena kita percaya kita negara hukum. Baik, kita tunggu apa hasil dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang khusus kasus Ahok meminjam gedung bekas PN Jakarta. Karena itu penetapan Ketua Mahkamah Agung Jakarta Utara sidangnya di PN Jakarta Pusat. Tapi itu ada hak Jakarta Utara selama diperbaiki. Baik, Kang Asep, terima kasih atas Sama-sama, waktunya Mas Aryo. berbincang bersama kami di Ais Petang.